Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal terbaik yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kesempatan kita pada hari ini untuk berbuat baik, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kautsar di Mekah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah bentuk superlatif dari katsir yang sudah juga merupakan berarti banyak. Nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad demikian juga kepada kita sangat banyak sekali. Maka Allah memerintahkan kepada beliau juga kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, berkorbanlah kamu. Sebelum disyariatnya ibadah kurban di Madinah di tahun kedua Hijriah, Allah sudah memberikan isyarat bahwa nantinya ibadah kurban akan menjadi salah satu syariat sebagaimana salat Id dan juga nantinya ibadah haji. Maka salat kita hari ini, duduk kita hari ini di sini adalah merupakan ketaatan. Selain merupakan ketaatan, juga merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan introspektif terhadap peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menilai dari fenomena negatif yang ada di sekitar kita. Pandemi yang belum juga ada tanda-tanda segera menghilang, tetapi kita melihat bahwa pada faktanya hari ini adalah hari ketiga di bulan Dzulhijjah. Pada faktanya bahwa Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa afdalu ayyamid dunya al-ashr, bahwa hari yang paling mulia di antaranya adalah 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ahmad, demikian juga di dalam riwayat Muslim. Banyak didukung bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah peluang kebaikan lainnya. Setelah kemarin kita diberikan bulan Ramadan, kemudian diberikan bulan Syawal, dan kemudian bulan Dzulqa'dah yang merupakan jeda waktu bagi kita untuk menerima karunia lainnya di bulan Dzulhijjah. Di bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan, berpuasa di siang harinya, berzikir sepanjang waktu, bersedekah, dan nantinya orang-orang yang melakukan ibadah haji di hari inilah, di hari-hari inilah adalah hari-hari klimaks mereka sebelum nantinya di tanggal 9 melakukan wukuf di Arafah. Sekalipun pada tahun ini bisa jadi jutaan orang tidak bisa melakukan ritual sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi bukan berarti kemudian kita kehilangan momen di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena di hari Arafah, bagi siapa yang tidak pergi ke padang Arafah, dia disunahkan secara muakkadah untuk berpuasa di hari itu. Dan bagi kita, sudah dicontohkan oleh bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk selalu berpikir kontributif, melakukan sesuatu dengan pendekatan kontributif, memberi. Maka kita juga akan disunahkan secara muakkad sekali lagi, yaitu berkurban setelah melakukan salat Idul Adha dan diperpanjang sampai hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pola fikir kontributif ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh para penerusnya, anak-anak dan cucu-cucu beliau.
agar kita melihat segala sesuatu dari pendekatan introspektif sebelumnya, kemudian kontributif setelahnya. Jika orang merupakan orang-orang yang melakukan pendekatan kontributif dalam kondisi sesulit apapun, dia tetap bisa memberi. Karena di dalam bulan Ramadan kita pun diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah tidaklah diwajibkan kepada orang-orang yang kaya yang mampu, tetapi diwajibkannya kepada setiap jiwa, bahkan yang merdeka ataupun budak, yang kaya atau yang miskin, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan bayi yang baru terlahir beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, dia tetap diwajibkan untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Ini adalah spirit berkontribusi. Maka ini tergantung kepada diri kita. Jika diri kita kemudian merasa bahwa mustahil rasanya saya akan berangkat menunaikan ibadah haji, mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, maka itu artinya kita menyerah dengan keadaan. Itu artinya kita tidak berpikir sanggup menjalankan kewajiban. Sama juga pada saat kita berada seperti dalam kondisi hari ini, kemudian kita berpikir kayaknya saya akan sulit untuk menyembelih binatang kurban, berarti kita menyerah dengan keadaan. Berbeda dengan orang-orang yang berpikir bahwa dia berniat dengan tekad, ya Allah berikan kesempatan aku untuk menunaikan ibadah haji, maka dia akan mulai melakukan pendekatan ini untuk menabung, mulai dengan pendekatan ini untuk melakukan planning, mulai dengan pendekatan ini untuk serius lagi mendekat kepada Allah. Demikian juga ketika dia mencoba berpikir bahwa nanti di bulan Dzulhijjah tanggal 10, dan dia bisa store di awal Dzulhijjah akan menyembelih kurban minimal seharga seekor kambing, atau kemudian bertuju menyembelih unta atau kerbau atau sapi, maka dia melakukan planning itu. Dalam kondisi sulit seseorang akan mampu berkontribusi, dan itulah tadi yang khatib bacakan di dalam surat Al-Ibrahim ayat 37. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh, untuk meninggalkan, menempatkan sebagian dari keturunannya, yaitu istri dan anaknya yang masih bayi, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim, doanya diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku. Sebagian, karena ada keturunan yang lainnya di tempat lain. Aku tinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Ini adalah ekspresi keluhan kepada yang maha cinta, sang maha cinta, sang maha kuat, sang maha kaya. Dan jika orang sering mengeluh kepada Allah, maka dia akan kemungkinan besar jarang atau bahkan tidak mengeluh dengan sesama manusia. Keluhan-keluhan kita di media sosial, mengeluh kepada orang, mengeluh kepada yang lainnya, ini salah satu indikasi bahwa bisa jadi karena kita kurang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ibadah. Jika seseorang meninggalkan doa bukan hanya sekedar dia abai, tapi dia telah bermaksiat kepada Allah. Artinya dia bergantung kepada selain Allah lebih banyak. Dia jarang mengeluh kepada Allah, tapi justru memperbanyak keluhannya kepada manusia. Lalu kemudian setengah ayat ini berbicara tentang permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ada 3 setidaknya di ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, pada saat kita meninggalkan siapa saja, pergi kemana saja, atau melepas anak kita, sekolah atau bekerja, di mana saja, posisinya seperti apa, maka doa pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Karena jika mereka adalah orang yang mendirikan salat, aman. Jika mereka adalah pejabat negara, mendirikan salat bukan sekedar mengerjakan, maka aman. Uang negara akan aman. Tidak ada kezaliman, akan ada kesejahteraan bagi umat yang difikirkan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak mendirikan salat, dia abai, dia lalai dengan Tuhan. Seorang istri tidak perlu cemas ketika melepas suaminya dinas keluar kota, karena suaminya tidak akan menyeleweng, tidak akan berselingkuh, tidak akan membawa harta yang syubhat apalagi haram. Rabbana liyuqimus shalah. Seorang ayah ketika melepas anaknya sekolah keluar kota atau keluar negeri, ketika mendengar anaknya ditempatkan di sebuah posisi jauh darinya,
Rabbana liyuqimus shalah. Supaya anaknya mendirikan salat. Ya Allah, dirikan di dalam hatinya kemampuan untuk terus mendirikan salat, maka amanlah itu, dijaga. Kemudian yang kedua, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Bukan berarti ini kasihan, tidak. Terlalu remeh Nabi Ibrahim berdoa demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam berharap bahwa manusia nantinya yang akan berada di tempat itu selalu condong hatinya. Condong hatinya adalah menjadikan putra-putranya, keluarganya sebagai trendsetter. Apa yang dilakukan oleh keluarganya akan dicontoh. Itu yang dimaksud dengan tahwi ilaihim. Jika kita mendoakan keluarga kita, termasuk diri kita, menjadi trendsetter kebaikan, maka itulah yang disebut pola pikir kontributif. Pada saat kita berada di suatu tempat, kita menarik, kita menjadi magnet yang akan menyambungkan orang-orang di sekitar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah jika ada orang melihat kita langsung ingat Allah. Bersyukurlah ketika orang berjumpa kita langsung ingat, oh saya belum bayar kurban. Ketika orang berjumpa kita, oh saya ingat ternyata saya belum puasa 1 hari pun di bulan Dzulhijjah ini. Orang bertemu kita kemudian ingat, oh ternyata saya belum mengajarkan anak saya membaca Al-Quran. Oh ternyata, maka bersyukurlah orang-orang yang dijadikan Allah sebagai receiver, sebagai penguat sinyal yang menghubungkan makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tahwi ilaihi. Baru yang ketiga, warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rizki mereka keturunanku ya Allah. Ats-tsamarat. Ats-tsamarat itu bukan hanya buah-buahan, sesuatu yang berbuah. Apa saja? Baik itu yang kita kenal buah-buahan, jeruk, mangga, durian dan lain sebagainya, ataupun sesuatu yang berbuah dari pohon, apa itu? Jagung, ya, padi dan tanaman-tanaman lainnya, ataupun sesuatu yang membuahkan jasa. Berapa banyak hari ini sektor jasa itu lebih dominan dalam hidup kita. Apalagi jasa telekomunikasi hari ini. Ketika semua orang terjebak dengan pandemi ini, maka jasa yang berkaitan dengan telekomunikasi meningkat, melonjak. Dan itu juga kalau ditafsirkan secara jauh, berapa banyak orang mendapatkan rezeki dari ats-tsamarat, dari buah hasil dari jasa-jasa telekomunikasi itu. Supaya apa? La'allahum yashkurun, supaya orang itu bersyukur. Maka orang-orang yang berpikir kontributif adalah orang-orang yang akan membangun jiwa. Orang-orang yang dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, berpikirnya memberi, berpikirnya melayani, berpikirnya how to share, how to give. Berbeda dengan orang-orang yang berpikir eksploitatif. Sekalipun Allah berikan dia kenikmatan berbentuk materi banyak sekali, selalu kurang. Punya rumah mewah 2, akan kurang, menambah lagi. Punya kendaraan yang mewah, akan kurang. Dia ingin memiliki lebih lagi. Karena orang itu berpikir how to get, how to collect, bagaimana mendapatkan, bagaimana memanfaatkan. Maka mudah-mudahan peluang kebaikan yang Allah kirimkan kita di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini kita bisa manfaatkan. Hari-hari ini akan lewat. Sadar atau tidak sadar, suka tidak suka, kita sempat menggunakan atau tidak, maka hari-hari emas ini, hari-hari yang terbaik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW akan berlewat. Maka di akhir khutbah ini khatib ingin mengingatkan pada kita semua, gunakan peluang ini. Karena tinggal 1 pekan lagi kita akan bertemu dengan hari Arafah. Hari puncak orang diperintahkan berwukuf. Hari puncak seseorang diperintahkan secara sunnah muakkadah untuk berpuasa. Karena puasa Arafah adalah puasa seseorang mengenal Tuhannya. Puasa Arafah akan menebus kesalahan orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Allah 1 tahun yang lewat. Siapa yang tahu keutamaan hari Arafah, maka sesungguhnya dia akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Siapa yang tahu keutamaan Yaumun Nahr, hari Tasyrik, maka dia akan menyiapkan diri mengagungkan Allah dalam dirinya. Sehingga yang nampak di depan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bahagia, mendapatkan nikmat, mendapatkan posisi sosial yang dia ingat Allah, maka dia tidak akan pernah menzalimi, tidak akan pernah menghinakan, tidak akan pernah mengejek. Demikian juga pada saat posisi sulit apapun, kondisi sulit apapun, ketika dia membesarkan Allah, yang nampak adalah Allah. Ketika anaknya sakit, maka dia ingat Allah, baru kemudian dia berikhtiar bagaimana berusaha menyembuhkan anaknya. Ketika dia terlilit hutang, yang dia ingat Allah Sang Maha Kaya, maka Allah akan kasih jalan cara dia menyelesaikan hutang-hutangnya.
ketika dia terlilit masalah sekecil apapun dan sebesar apapun, maka yang nampak pertama kali adalah seperti yang dia gaungkan dalam salatnya, Allahu Akbar. Dia besarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah dalam menggunakan dan menjemput peluang kebaikan yang Allah berikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dijadikan kita hambanya yang bersyukur. Kita dimudahkan untuk berpuasa, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Aku qauli hadza ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim lakum wa lisa'il mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal karim wa awridna hawdahu fil jannah. Allahumma irfa' 'anna al balaa'a wal waba', irfa' 'anna al ghalaa'a wal fahsya', irfa' 'anna al munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna min jami'i bala'id dunya wad din. Allahumma sallimna min jami'il fitan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.